Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usaha, energi, dan daya yang disampaikan oleh saya sendiri, Ibu Sudarmini. Saya ingatkan sekali lagi kepada kalian untuk memberi komentar pada Edmudu kalian itu yang menunjukkan absensi daripada pembelajaran kali ini. Jadi saya anggap bahwa kalian mengikuti pelajaran saya pada pertemuan kali ini. Oke. Yang akan kita bahas yang pertama adalah KD-nya adalah menganalisis hubungan usaha, energi, daya, dan efisiensi. Indikatornya adalah memahami konsep usaha dan energi. Apa itu usaha, apa energi, dan bagaimana energi itu apa saja. Kemudian memahami konsep daya, ini daya ya, dan efisiensi daya. Kemudian memahami sumber energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah usaha. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Contohnya di sini Valentino Rossi berusaha meningkatkan kelajuan motornya untuk menjadi juara dunia MotoGP yang ke-8 kalinya. Ronaldinho berusaha mengecoh penjaga gawang agar dapat mencetak gol, dan Firdaus berusaha mempelajari fisika untuk persiapan ulangan harian. Ini adalah contoh daripada pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan bicara pengertian usaha dalam dalam ilmu fisika. Jadi usaha dalam ilmu fisika itu memiliki arti bahwa lebih khusus. Jika Anda memberikan gaya konstan F, ya, gaya itu simbolnya F, pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, sejauh S itu adalah simbol dari perpindahan. Usaha W itu usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan W sama dengan F dikalikan dengan S. F itu adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter, dan W usaha, satuannya adalah Newton meter. Nah, 1 Newton meter itu sama saja 1 Joule. Jadi contohnya seperti ini. Suatu benda ini kemudian ditarik dengan gaya F. Akhirnya benda akan berpindah ke sini. Nah, benda yang berpindah dari sini sampai ke sini, ini kan berarti ada yang disebut perpindahannya. Nah, inilah yang pengertian daripada fisika, bahwa bendanya harus berpindah. Kalau bendanya hanya diam saja di satu tempat, itu bukan dinyatakan benda itu melakukan usaha. Nah, seperti pengertian daripada kehidupan sehari-hari kan berbeda. Dia hanya usaha seseorang itu untuk melakukan mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi berbeda ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dengan pengertian usaha dalam ilmu fisika. Contohnya ini lebih konkret lagi ya. Jadi dalam pengertian fisika terdapat 2 persyaratan khusus mengenai definisi usaha ya. Yang pertama adalah gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Perhatikan gambar 4.2 ini ya. Walaupun orang tersebut mendorong dinding tembok hingga tenaganya habis, dinding tembok tersebut tidak berpindah. Dalam fisika, usaha yang dilakukan orang tersebut terhadap dinding tembok sama dengan 0, atau ia dikatakan tidak melakukan usaha pada dinding tembok karena tidak terjadi perpindahan pada objek kerja usaha, yaitu dinding tembok. Jadi dia tidak dinyatakan melakukan usaha
temboknya tidak bisa bergerak, tidak akan bisa berpindah. Jadi ini sama saja dia tidak melakukan usaha. Oke, yang kedua ya, ini persyaratan yang kedua, bahwa agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahannya. Jadi harus ada gayanya. Gayanya kemana? Sampai suatu benda itu bisa dinyatakan dia berpindah. Contohnya gambar 4.3 ini. Juwita menarik kereta api mainan dengan menggunakan tali. Ini tarik ya, ini kereta apinya mainannya, dia ditarik sehingga gaya tariknya membentuk sudut. Iya kan, ini miring ya, jadi dia membentuk sudut, kan ambilnya dari lurus ya, lurus ini jadi diambil ke atas, berarti sama saja dia membentuk suatu sudut. Jadi karena ditarik ini akan mengalami perpindahan sejauh S. Seandainya soalnya seperti ini ada sudutnya, berarti kita akan menggunakan rumus W sama dengan F cos alfa kalikan dengan S. Alfa ini sudutnya berapa, dikalikan dengan S perpindahannya. Paham ya? Jadi kalau gendangnya lurus saja berarti hanya W sama dengan F kali S. Karena kalau ada sudutnya seperti ini dikalikan dengan cos alfa. Contohnya ini, sebuah benda beratnya 10 Newton. Berat itu berarti W ya. W berat itu W kecil ya. Berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar. Nah ini, gaya mendatar dengan arah tertentu. Jadi ini arahnya adalah mendatar 20 Newton, sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Hati-hati, 50 cm. Kita usahakan bahwa satuannya adalah dalam bentuk satuan internasional. Menggunakan satuan SI berarti satuannya harusnya adalah meter. Ini harus dirubah ke dalam meter. Berarti 1 cm akan sama berapa meter? Dibagi dengan 100, 2 tingkat ya, karena naik ya. Oke, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Berarti diketahui W ini harusnya W kecil ya, bukan W besar. Kalau W kecil itu berat, kalau W besar itu usaha. Sama dengan 10 Newton, F-nya sama dengan 20 Newton ya. Dan S itu perpindahannya 50 cm, nanti dirubah ke dalam meter berarti sama dengan 50 dibagi 100 sama dengan 0,5 ya. Nih. Jadi ditanyakan usahanya W sama dengan F kali S. Berarti 20 kalikan dengan 0,5 meter, hasilnya adalah 10 Joule. Contoh berikutnya, ini berarti yang ada sudutnya ya. Sebuah balok bermasa 10 kg. Ini balok ini masanya 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. F-nya adalah 50 Newton, kemudian S-nya adalah 8 meter. Jika alfa sudutnya 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut? Berarti seperti anak tadi ya, yang menarik kereta mainannya tadi, jadi membentuk sudut alfa. Jadi di sini pakai rumus yang kedua, W sama dengan F cos alfa kalikan dengan S. 50 cos 60 derajat sama kalikan dengan 8. Cos 60 derajat ini dilihat di tabel boleh, atau di kalkulator bisa, nilainya adalah setengah. 50 kali setengah kali 8 sama dengan 200 Joule. Oke. Sekarang energi.
Pengertian energi. Apakah energi itu? Mungkin secara umum dapat dikatakan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, kemampuan untuk melakukan usaha. Anda akan membutuhkan energi agar dapat berjalan, berlari, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Dari mana energi yang kita dapatkan untuk melakukan aktivitas tersebut? Pasti dari mana? Makanan dan minuman. Berarti ini pengertiannya bahwa energi kimia yang siap dibakar dalam tubuh sehingga akan dihasilkan energi yang Anda perlukan untuk melakukan usaha atau aktivitas sehari-hari. Contohnya mobil dan sepeda motor dapat bergerak karena adanya sumber energi kimia. Apakah itu? Bensin, solar. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk energi lain yang bisa kita ketahui. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi baru dapat dirasakan manfaatnya apabila energi tersebut telah berubah bentuk. Ya, seperti di atas tadi, energi kimia dalam bahan bakar berubah menjadi energi apa? Gerak yang ada pada bensin. Pada bensin itu kan energi kimia berada di dalam suatu motor, akhirnya bisa membangkitkan alat-alat dalam motor itu yang membuat motor bisa bergerak. Nah, energi kimia menjadi energi gerak. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya seperti pada lampu, ya itu. Kemudian energi kalor setrika bisa dari listrik menjadi energi kalor, banyak sekali setrika, dispenser dan macam-macam. Bisa lagi energi listrik menjadi energi gerak, menjadi bor, mesin cuci, mixer dan kipas angin dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Sekarang masuk kepada pengertian daripada macam-macam daripada energi. Yang pertama dibahas di sini adalah energi potensial. Energi potensial adalah suatu benda dapat menyimpan energi karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Itulah yang disebut dengan energi potensial. Berarti menyimpan energi karena kedudukan atau posisi dari benda tersebut. Kedudukan atau posisi benda tersebut. Contohnya, suatu beban yang diangkat setinggi H akan memiliki energi potensial, sementara busur panah yang berada pada posisi normal saat busur itu tidak direnggangkan tidak memiliki energi potensial. Tetapi pada saat direnggangkan di sini memiliki energi potensial. Jadi energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Contohnya tadi ini seperti ini ya. Ini gambar 4.5. Beban yang digantung pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial gravitasi. Ya, ditarik berarti kan tingginya beban ini bisa dihitung dari sini sampai sini berapa meter. Nah ini kalau ini energi potensial pegas ya, karena di sini tidak dipengaruhi oleh gravitasi tapi dipengaruhi oleh apa? Iya, regangan daripada busur ini. Jadi kalau pada saat seperti ini kan belum ditarik ya, kemudian dipasang busur di sini. Dipasang anak panah di sini, ditarik ke sana. Ini berarti kan biasanya karet ya. Karet ini berarti dia kan meregang, ya kan? Awalnya lurus seperti ini, jadi akhirnya untuk kengkang untuk bisa melemparkan anak panah ini. Oke, jadi dari contoh 2 itu bisa kita jabarkan bahwa energi potensial dibagi 2. Yang pertama energi potensial gravitasi dan yang kedua adalah energi potensial elastis atau pegas ya.
Jadi kalau ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, dia kan naik turun, ya kan? Di sini berarti gravitasi bumi, yang ini adalah pegas. Kita bahas lebih detail lagi. Energi potensial gravitasi itu timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Contoh di sini, ini tadi ya, yang A ini. Jika massa beban diperbesar ini, ya, bebannya digede ini, berarti energi potensial gravitasi juga akan besar. Jika dengan demikian, apabila ketinggian benda dari tanah pun diperbesar, di sini diperbesar, energi potensial gravitasinya juga semakin besar. Hubungannya karena seperti ini, rumusnya ini, energi potensial gravitasi itu sama dengan M kali G kali H. Karena berbanding lurus, apabila masanya besar berarti energi potensialnya juga besar. Kalau ketinggiannya besar berarti energi potensialnya juga besar. Inilah karena dia berbanding lurus. EP itu sama dengan energi potensial, satuannya joule, M ini massa, G ini adalah gravitasi bumi, kemudian H ini adalah ketinggiannya. Ketinggian dari sini berapa? Nah, itu. Terus sekarang kita masih membahas energi potensial gravitasi ya. Sebagai contoh ini, apabila sebuah benda berada pada suatu ketinggian tertentu, apabila dilepaskan akan bergerak jatuh bebas, sebab benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi benda yang memiliki jatuh bebas akan berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Perhatikan gambar 4.6 ini. Benda dilepas dari yang atas ini, dari atas ini ya, jatuh bebas sampai dengan posisi yang kedua ini. Ini berarti kan pada saat dia di posisi 1, ini posisi yang kedua, posisi kedua ya. Posisi yang kedua dia memiliki ketinggian adalah H2. Dia turun ke bawah, jatuh sampai di posisi yang ke-1. Ketinggiannya adalah dari sini 1. Ya. Dari sini dapat kita tuliskan usaha yang dilakukan oleh gaya berat untuk mencapai tempat setinggi H2 dan H1 adalah, berarti W ini adalah posisi ke-1, berarti di sini ini kan posisi setelah dari atas ya, dikurangi dengan posisi yang kedua, berarti MG dalam kurung H1 dikurangi dengan H2, berarti W ini berarti min MG dalam kurung H2 dikurangi H1. W nya itu usaha oleh gaya berat ya. Berarti di sini maka MGH ini sama dengan energi potensial. Perubahan energi potensial gravitasinya dapat dinyatakan dengan delta EP, sehingga dapat dituliskan menjadi usaha sama dengan delta EP ya, karena usahanya ini sama dengan perubahan energi potensialnya. Contohnya, mula-mula sebuah benda pada massa 2 kg berada di permukaan tanah. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas. Maka yang memiliki ketinggian 1 meja yang memiliki ketinggian 1,25 meter dari tanah. Berapakah perubahan energi potensial benda tersebut? Nah, diketahui masanya 2 kg. Di atas meja posisinya adalah 1,25, G-nya 10. Perubahan energi potensialnya berarti delta EP
sama dengan mg dalam kurung H2 dikurangi H1. H2-nya berarti di atas meja, H1-nya dia dari dipindahkan meja yang memiliki ini sampai, karena dia berada di permukaan tanahnya. Berarti ketinggiannya, masanya 2, G-nya pakai 10, ketinggiannya di atas meja 1,25 sampai di tanah berarti sama dengan 0. Ini dikalikan berarti 20 dikalikan dengan 1,25 berarti hasilnya adalah 25 Joule. Untuk yang soal yang kedua, sebuah benda berada pada ketinggian 40 meter dari tanah, kemudian benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat benda sampai ke tanah? Masanya adalah 1,5, G-nya pakai 10, H1-nya 40, H2-nya sampai di tanah ya, ini berarti 0. Masanya ini diketahui, berarti di sini adalah ketinggiannya dari ketinggian yang 40 ya sampai di bawah ini 0, berarti kan sampai di tanah ya. Ketemunya adalah 600 Joule. Sekarang yang kedua mengenai energi potensial elastis. Jadi energi potensial ini berarti yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya regang pada yang bekerja pada benda. Contohnya tadi yang 4,4.5b yang tadi anak panah tadi ya. Besarnya energi potensial elastis bergantung pada besarnya gaya tekan atau gaya regang yang diberikan pada benda tersebut. Oleh karena itu, usaha yang diberikan pegas tersebut itu adalah energi potensial sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. K ini berarti konstanta pegasnya, itu pasti diketahui nanti konstanta pegasnya. Delta X-nya berarti berapa pertambahan panjangnya. Ya, seperti itu tadi, pertambahannya berapa diregangkan anak panah itu tadi. Di sini bisa dituliskan bahwa W sama dengan min delta EP. Ya, min menunjukkan bahwa arahnya berlawan dari posisi awal tadi. Contohnya, sebuah pegas yang bergantung tanpa beban, panjangnya 15 cm, kemudian ujung bawah pegas diberi beban 55 kg, sehingga pegas bertambah panjang 20 cm. Berarti ini adalah pegas yang belum dikasih beban. Kemudian ujung pegas diberi beban, ini dikasih beban, kemudian menjadi 20 cm delta X-nya. Jadi contoh soal yang ini seperti kalian menggantung suatu benda di karet gelang. Saat karet gelang itu belum diberi beban, berarti kan bentuknya masih belum panjang ya, biasa, bentuknya bulat seperti biasa. Setelah di paling bawah kamu gantung suatu beban, berarti pasti akan bertambah panjang itu karetnya. Jadi pertambahan panjang karet tadi sama dengan ini 20 cm atau delta X-nya. Kemudian K ini sudah diketahui ya. Bisa juga kita mencarinya apabila di sini diketahui masanya berapa, F-nya itu diperoleh dari gaya berat, akan sama dengan gaya berat M kali dengan G. Seperti ini, disuruh mencari tetapan pegas atau konstanta pegasnya. Jadi K itu berdasarkan rumus Hooke, berarti F itu sama dengan K kali delta X. Ini berarti bisa diperoleh K sama dengan F kali delta X. F-nya M kali G dibagi delta X-nya ya. Panjang awalnya tanpa beban itu 15 cm, setelah diberi beban molor.
Nah, ini berarti dikurangi ya. Karena di sini cm harus dirubah ke meter. Hasilnya ketemu K-nya 1000. Kemudian kita menggunakan rumus W sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Setengah kalikan ini dapatnya ini. Ya. Atau bisa menggunakan rumus setengah F kali delta X kuadrat. Delta X tidak kuadrat kalau pakai F ya. Kalau pakai K berarti delta X-nya kuadrat, kalau pakai F berarti tidak dikuadratkan, hasilnya sama. Ini contohnya lagi, yaitu ini berkaitan dengan energi potensial pegas. Berarti bisa diperoleh dari luas daerah. Di sini diperhatikan luas daerahnya. Bisa menggunakan karena di sini bisa menggunakan luas daerah atau pakai rumus W sama dengan setengah kali F kali delta X, karena hubungan antara F dengan delta X berarti di sini. Ya. Oke. Kemudian yang kedua jenis energi adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Benda bergerak berarti karena dia memiliki pergerakan, kecepatan. Nah, jika setiap benda bergerak memiliki energi kinetik, contohnya energi kinetik yang dimiliki oleh mobil yang sedang melaju, pesawat yang sedang terbang, dan anak yang sedang berlari. Jadi di situ bahwa dapat dihitung W itu kan sama dengan F kalikan dengan S yang diperoleh dari M kali A kali S. Karena di sini berkaitan dengan pergerakan daripada suatu benda, maka menjadi setengah kalikan M kali V kuadrat dikurangi dengan M kali V 1 kuadrat. Besar daripada setengah MV kuadrat inilah yang disebut dengan energi kinetik. Ya, jadi energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Energi kinetik satuannya Joule, massa benda satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Apabila di sini energi kinetiknya berubah, istilahnya ada perubahan, berarti kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK, berarti EK2 dikurangi dengan EK1. Contohnya adalah sebuah peluru yang masanya 10 gram bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon. Tentukan energi kinetik pada saat itu. Masanya harus dirubah ke kilogram ya. Berarti dari gram ke kilogram naik 3 ya. Iya, berarti di sini adalah dapatnya adalah ini V-nya 80 meter per sekon dimasukkan sini setengah MV kuadrat berarti 0,01 dikalikan dengan 80 kuadrat dibagi 2 karena setengahnya hasilnya 32. Kemudian contoh yang berikutnya, sebuah benda bermasa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah benda datar yang licin. Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya F sama dengan 20 Newton, sehingga kecepatan menjadi 10 meter per sekon. Usaha yang dilakukan oleh gaya F dan jarak yang ditempuh. Mula-mula di sini bendanya adalah diam, berarti V1-nya sama dengan 0. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Masanya ini berarti kita bisa dapatkan posisi yang pertama bendanya diam, berarti V1-nya 0, F-nya F benda yang gaya yang menariknya 20 Newton, F2-nya adalah 10 meter per sekon. Bisa diselesaikan dengan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut berarti ya W sama dengan delta EK. Berarti setengah M masanya adalah tadi kan F-nya diketahui adalah 20.
20 berarti masanya adalah 2. Kemudian kecepatan akhirnya 10 dikuadratkan dikurangi 0. Berarti dapat 100 Joule. Jarak yang ditempuhnya berarti dari W. W-nya itu kan diperoleh ini dari awal tadi karena W usaha itu sama dengan delta EK, dan berarti W itu atau usaha itu kan sama dengan F kali S. Berarti di sini bisa diperoleh dari sini, maka S-nya akan ketemu adalah 5 meter. Kemudian di sini hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi persamaannya seperti ini. Apabila dalam hukum kekekalan energi mekanik berarti jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda adalah sama dengan energi total. Ya. Dan besar energi mekanik suatu benda itu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi mekaniknya adalah yang berubah-ubah. Jadi di sini bisa dituliskan bahwa energi mekanik sebelum dengan yang sesudahnya adalah sama, karena energi mekanik itu adalah tetap. Jadi di sini bisa ditulis menjadi MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah dengan setengah MV2 kuadrat. Contohnya ini, suatu benda dalam keadaan diam. Nah, ketinggiannya ini, masanya ini, G-nya ini. Tentukan energi mekanik. Berarti benda ini dari posisi diam. Berarti di sini ada ketinggiannya, berarti kita peroleh energi potensial. Bendanya dari diam, berarti V-nya kan sama dengan 0. Maka diperoleh energi potensialnya berarti ada ketinggiannya. Kita bisa menentukan 5 kali 10 kali 0,8. Ini satuannya senti dirubah ke meter. Kalau energi kinetiknya sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya diam, berarti kecepatannya sama dengan 0. Jadi di sini energi mekaniknya sama dengan 40 Joule. Contoh yang kedua, sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 30 meter. Ini dari posisi yang satu. Kemudian jika G-nya 10 saat bola tersebut mencapai ketinggian yang kedua. Ketinggian yang kedua ini lebih pendek. Tadi awalnya kan 30, ini lebih rendah lagi berarti 10. Berapa kecepatannya pada saat di posisi yang kedua ini? Berarti bisa diperoleh dari sini. Kecepatannya berapa? Dia berubah dari ketinggian 30 sampai ketinggian dari 10. Berarti ini kan sama saja kita melakukan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Berarti pakai rumus ini V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah dengan 2G. GH hanya adalah H posisi tertinggi dikurangi yang kedua. Karena di sini dinyatakan jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Nah, ini 0 ditambah 2 kali 10. 10-nya diperoleh dari 10 itu G. Kemudian ketinggiannya adalah 20 diperoleh dari 30 sampai posisi yang 10. Berarti 30 kurangi 10. Ketemunya ini. Energi kinetik pada kedudukan kedua. Kedudukan kedua pada ketinggian adalah 10 meter. Berarti kita peroleh dari V-nya kan sudah kita dapatkan dari ini tadi 20. Berarti tinggal kita masukkan setengah kali MV kuadrat. Ketemu ini. Energi potensialnya pada kedudukan yang kedua ya berarti kita masukkan hanya pada H10. Oke.
Yang berikutnya adalah daya. Pengertian daya ini berarti sebagai kelajuan usaha atau usaha per satuan waktu. Rumusnya ini ya. P sama dengan W per T. Satuannya adalah watt ya. Sebagai contoh, mobil, motor, mesin-mesin lainnya sering dinyatakan memiliki daya sekian HP horsepower yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai daya kuda. 1 HP sama dengan 746 watt. Dalam perhitungan teknik, besarnya 1 HP kadang-kadang dibulatkan menjadi 750 watt. Hubungan antara daya dengan kecepatan diturunkan menjadi sini. P sama dengan W per T. W ini berarti usaha, F kali S dibandingkan dengan T, makanya di sini S per T ini kan sama dengan kecepatan. Oke. Contohnya, seorang petugas PLN masanya 50 kg menaiki tangga sebuah tower yang tingginya 30 meter dalam waktu 2 menit. Jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah daya yang dikeluarkan petugas tersebut? Tinggal dimasukkan ya. W-nya berarti karena ada ketinggian kita bisa sama dengan energi potensial MGH dibagi dengan waktunya. Waktunya hati-hati karena di sini menit harus dirubah ke sekon, ketemunya ini. Kemudian sebuah mesin pesawat terbang mampu memberikan gaya dorong sebesar 20.000 Newton. Berapakah daya yang dihasilkan mesin tersebut ketika pesawat mengangkasa dengan kecepatan ini? Berarti bisa menggunakan rumus yang terakhir tadi, F dikalikan dengan V. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa hal yang penting silahkan ditulis di dalam catatan, karena nanti pasti akan saya periksa dan saya beri nilai. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.